karena banyak sekali sebelum penganiayaan yang besar, banyak sekali kejadian manusia itu akan mati secara mendadak. Untuk menguji iman mereka benar-benar menyembah Tuhan Yesus Kristus atau tidak, bisa mengalahkan roh maut atau tidak, atau hanya tunduk atau takluk dengan roh maut dan tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun setelah kematian mendadak. Padahal ini sudah memasuki 1000 tahun. Harusnya manusia yang meninggal, dia bisa bangkit ulang pada hari ketiga, itu paling lambat. Kalau mereka memiliki iman yang excellent, mereka akan bangkit di hari pertama, di hari kedua, bahkan setelah 6 jam kematiannya, ia akan bangun. Bukankah sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati? Begitu juga dengan pengikutnya yang benar-benar sejati, dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaannya adalah, mereka yang tidak bangkit pada hari ketiga, mereka mengimani siapa? Apakah yang mereka imani itu Tuhan Yesus? Kenapa mereka tidak bangkit-bangkit dari kuburnya? Itu pertanyaan yang amat sangat mendasar. Bahkan mereka yang ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, tidak pada bangkit pada hari ketiga. Padahal mereka memiliki sertifikat teologi, sertifikat filsafat, tapi pada hari ketiga mereka tidak bangkit. Mana yang kalian percaya? Kalian masih percaya dengan ahli kitab, ahli Farisi, ahli Taurat? Manusia yang sudah meninggal dunia dan bangkit, dia akan bercahaya, dia akan penuh dengan kemuliaan. Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Bukankah itu kata-kata Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Jika engkau benar-benar pengikut sejati Tuhan Yesus, engkau harusnya mati dan bangkit pada hari ketiga. Jika engkau mati dan tidak bangkit, berarti engkau bukan pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Engkau hanyalah followers yang abal-abal. Dan ke depan itu akan banyak sekali toko gudang atau kelontong atau segala macam minimarket itu pada tutup ya, karena bencana, karena kerusuhan. Kalian yang punya toko kelontong atau toko apapun itu, atau punya gudang, kalian harus berdoa minta perlindungan kepada Tuhan supaya toko-tokomu tidak dijarah, tidak dirampok,
tidak dirampas, tidak dicuri ya. Karena banyak sekali pengangguran di depan, banyak yang di PHK. Jangan sampai kalian tercuri ya toko-toko kalian atau gudang-gudang kalian. Kalian harus minta perlindungan dari Tuhan Yesus, minta supaya tidak ada kejadian yang merampok toko kalian, gudang kalian, hasil usaha kalian ya. Ini aku bikin jahe panas tadi. Banyak dari mereka itu toko-toko mereka akan dijarah ya ke depannya, akan tutup karena bencana, karena perampokan atau penjarahan, makanya toko-toko pada tutup ke depannya. Kalian harus minta perlindungan, berdoa kepada Tuhan, mohon agar toko-toko kalian dijaga supaya tidak dijarah, supaya tidak dikuras isi di dalam toko kalian, gudang kalian, minimarket kalian. Mereka sampai merusak CCTV. Jadi CCTV kalian itu harus kalian bikin kerangka ya, supaya CCTV kalian itu juga tidak dirusak ya, dan minta perlindungan kepada Tuhan. Jangan sampai toko kalian dijarah. Berdoa, berpuasa itu harus ya, karena penjarahan itu sangat amat banyak ya. Masa yang datang itu masa, bukan 1-2 orang lagi, tapi masa itu ya banyak ya. Bisa 100 orang, bisa 1000 orang. Belum lagi ketika barang-barang kalian diambil di gudang itu lalu dibakar ya sama mereka. Karena ya benar-benar masa kesusahan, tidak ada kerjaan, tidak ada yang bisa mereka menghasilkan uang, mereka tidak mendapatkan upah itu lagi. Berdoa, berpuasa. Bahkan kejadian itu lebih parah dari tahun krisis moneter 97 dan tragedi 98. Mereka datangnya itu sudah masa ya, hitungan masa, 100 orang, 1000 orang, bahkan lebih ya. Kaca-kaca dipecahkan, diambil barangnya, dikuras semuanya, di dalamnya itu tidak disisakan, sampai akhirnya mereka bakar. Ya, mereka sudah emosi ya, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Mereka, rakyat itu sudah geram ya, sudah emosi. Seperti itu. Jangan sampai kalian itu menangis menyesal karena toko atau minimarket kalian dijarah ya. Ya memang itu harus terjadi ya, karena kembali lagi ya, pengulangan tragedi 98, krisis moneter 97 itu terulang ya.
Dan manusia ke depan itu akan sangat pintar ya mereka. Mereka tahu kejadian alam ya. Kejadian alam yang tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya. Mereka akan cari tahu sendiri ya. Bencana itu terjadi di mana, jam berapa. Itu mereka sudah gercep ya, sudah gerak cepat. Karena ya di mana-mana kan bencana ya. Mereka akan gerak cepat ya. Cari informasi di mana terjadinya, di mana waktunya, di kota mana, di jam berapa, di tanggal berapa. Manusia tuh ke depan itu semakin pintar ya menganalisa bencana ya. Dan manusia yang tidak tahu dengan kondisi zaman ya mereka akan tergerus ya, akan terpisah. Kejadian ke depan itu ya seperti itu yang akan terjadi. Manusia sudah mulai standby ya dengan bencana yang akan terjadi. Mereka sudah suka begadang sekarang ya. Banyak manusia itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu mereka belum tidur ya. Sudah mulai begadang mereka. Jaga-jaga kalau ada bencana, ada banjir, ada gempa. Bahkan mereka tuh sampai buat kopi, buat teh malam-malam jam 1, jam 2 ya. Terus mereka tuh tidur mulai tidur itu mereka di teras ya, di halaman ya, tidak lagi di kamar ya. Mereka mulai tidur di teras, di ruang tamu. Jadi saat itu banjir atau gempa ya mereka sudah siap-siap lari ya. Banyak manusia yang sudah berjaga-jaga. Bahkan mereka tuh jam 3, jam 4 itu masih mengobrol ya, entah itu dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya ya. Karena mereka sudah sadar ya kondisi zaman ini ya. Dan mereka mengganti jam tidur mereka. Dan di saat mereka balik ulang tidur ya, barulah kejadian itu bencana ya. Jadi seperti itu ya. Itu kan semua tidak bisa manusia tahu ya. Setidaknya manusia itu berjaga-jaga. Banyak mereka yang sudah mulai tidur di kursi-kursi teras ya, di halaman mereka, di ruang tamu ya, karena mereka tahu tentang kondisi alam ini sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba tidur jam 9, bangun-bangun jam 3, jam 2 air pada masuk. Mereka sudah menyadarinya ya, dan mereka belajar dari pengalaman ya. Bahkan mereka tuh sekarang ada yang ini sibuk melingkari kalender ya, melingkari tanggalan. Kalender itu mereka lingkari ya, bencana kemarin di mana, sampai mereka tuh sibuk sendiri sekarang ya, menandai bencana-bencana itu ya di kalender ya. Banyak dari mereka sudah bikin seperti itu buku diary itu loh, buku diary itu loh. Jadi mereka tandain masing-masing ya, karena menyadari ya bencana di mana-mana, di tanggal ini di mana, di jam ini di mana, bahkan di bulan ini di negara mana,
di kota mana, mereka sudah sibuk sendiri ya, membuat buku diary ya, buku buku catatan pribadi ya. Manusia itu kan sekarang seperti itu ya. Bahkan mereka itu memberi tanda ya, stabilo itu loh, diberi stabilo yang merah itu bencana yang hebat, yang hijau itu bencana yang pas-pasan, yang kadar bencananya itu masih bisa lari ya. Kalau sudah merah atau sudah gawat itu dikasih warna kuning atau merah ya sama mereka di kalender itu ya. Mereka manusia itu sudah mulai menandai semuanya ya. Mereka itu pintar ya menandai kota atau negara lain yang sedang terkena bencana ya di kalender mereka, tapi mereka lupa ya, mereka lalai kalau kota mereka juga sedang diukur ya. Banyak manusia seperti itu. Ya lucu-lucu saja sih kalau melihat tingkah laku itu ya, manusia-manusia itu. Mereka kalau tidur ya, sebelum tidur itu kan manusia itu berdoa ya, dia memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, semoga rumahku itu tidak kemasukan air supaya aku bisa tidur lelap, seperti itu ya. Salah satu doa manusia itu seperti itu. Lucu-lucu doanya manusia itu. Terus ada juga yang berdoa ya, ya Tuhan, lindungilah keluargaku supaya tidak terendam banjir, supaya komputerku, supaya laptopku juga tidak rusak akibat banjir. Itu juga ada ya doa-doa seperti itu ya, karena ya masih terikat dengan komputer, dengan laptop ya. Ya, ya ada juga yang berdoa bahwa masih ada tas-tas bermerek, jangan sampai tas-tas bermerek ini tersentuh oleh air gitu. itu itu juga ada manusia seperti itu ya, dia lebih mementingkan tas yang buat pamer di sosial media. Itu doanya seperti itu. Ada juga yang mereka berdoa supaya mobil mereka tidak terkena banjir, supaya tidak macet, supaya bisa dijual ulang dengan harga yang tinggi. Itu juga ada doanya seperti itu. Ya banyak seperti itu yang pada pintar menandai tanggal, waktu, tempat ya di kalender mereka, di buku diary mereka ya. Tapi mereka lupa sendiri dengan kota mereka, rumah tempat tinggal mereka. Ya kan tidak bisa dipastikan ya. Semua datang begitu saja ya. Kan semua sudah diukur dengan tali sifat ya. Berapa bujur lintang selatan, berapa lintang utara, berapa bujur timur, semuanya kan sudah diukur oleh malaikat ya, malaikat Tuhan, oleh malaikat pelihat, oleh the watcher ya. Kalau
tasnya itu tas kresek, tas hitam sih nggak masalah ya. Kalau tasnya itu tas branded yang harganya puluhan juta atau ratusan juta kan mereka pasti doanya seperti itu ya. Jangan sampai di sosial media, aku masuk di sosial media oleh banjir, itu juga ada doanya seperti itu. Masing-masing itu doanya ya lucu-lucu ya manusia itu. Ada yang doanya itu minta supaya rumahnya tidak masuk di sosial media oleh banjir, itu juga ada. Karena ya kalau masuk di sosial media kan pasti akan jadi hujatan banyak netizen ya. Sukanya pamer, sukanya ini kan pasti dikomentari sama netizen ya. Tapi kalau tasnya cuma tas kresek ya, tas kresek yang hitam atau putih ya, mereka tidak akan berdoa seperti itu ya. Manusia itu seperti itu. Terus kadang itu manusia itu suka mengupload video yang sudah lama ya, untuk menakut-nakuti manusia yang lain ya. Padahal itu videonya sudah kadaluarsa ya, sudah ketinggalan zaman ya, sudah tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu, bencana-bencana yang belum pernah di-upload mereka kemudian upload ya. Manusia itu sukanya menakuti yang lain ya, manusia yang lain. Ya seperti itu ya kelucuan manusia itu. Ya lucu-lucu saja ya kalau manusia itu berdoa ya. Ya memang seperti itu. Baru banjirnya itu satu mata kaki atau satu dengkul itu doanya sudah semoga hujannya itu surut atau banjirnya itu surut cepat reda. Itu baru banjirnya satu dengkul ya, satu mata kaki ya, belum sampai pinggang atau dada ya, itu sudah teriak-teriak ya manusia. Seperti itu. Terus mereka itu berdoa. Mereka berdoa itu tidak bayar harga. Jadi ya mereka berdoa tapi tidak merendahkan hati ya. Jadi hanya asal berdoa saja. Ya pasti ya datang saja begitu saja, yaitu banjir atau tanah bergerak ya. Jadi mereka doa itu ya karena mengikuti tren ya. Karena yang lain itu sedang terkena banjir atau tanah longsor atau apa ya, mereka ya ikut-ikutan berdoa. Tidak benar-benar doa itu dalam hati mereka itu tidak. Yang terpenting ya sudah menyampaikan kepada Tuhan. Mereka ya mengucapkan doa itu sama seperti manusia yang ini ya, tapi kan setidaknya kalau berdoa itu sungguh-sungguh ya, harus merendahkan hati. Tidak gara-gara melihat berita sana sini bencana lalu kemudian tiba-tiba berdoa, itu kan lucu ya. Manusia itu kan ya banyak abu nawasnya ya, banyak kelucuan yang mereka buat ya. Seperti itu. Mereka tidak tahu ya, tiba-tiba berdoa karena melihat berita sana sini. Jadi giliran tidak ada bencana itu mereka sudah tidak berdoa lagi. Jadi mereka itu kalau berdoa itu musiman, mereka itu doa itu musiman. Ketika ada bencana mereka baru berdoa, tapi ketika mereka tidak ada bencana mereka tidak berdoa, tidak pernah berdoa. Jadi doa mereka itu hanya musiman saja. Musim bencana ya berdoa, tidak ada bencana mereka tidak berdoa.
Seperti itu manusia ya. Di saat bencana baru berdoa, di saat tidak ada bencana ya tidak berdoa. Doa mereka itu kan musiman ya, musim kedondong, musim mangga, musim rambutan, baru mereka berdoa. Ya kalau berdoa itu harus dari hati ya, jangan sampai ikut-ikutan tren saat bencana baru berdoa. pas pas berdoa itu jangan menunggu bencana itu datang ya. Ya berdoa aja setiap hari, setiap saat, mencari hadirat Tuhan. Jangan berdoa itu terlambat ya, sudah banjir baru berdoa. Jangan menunjukkan doa kalian itu di perempatan, di pertigaan, di jalan-jalan, supaya orang atau manusia yang lain itu melihat kalian. Jangan. Itu namanya kalian tuh ahli kitab ya, ahli Farisi, ahli Taurat. Itu berdoanya harus dilihat banyak orang, harus diakui orang. Jangan seperti itu. Berdoa itu ya penuh dengan kerendahan hati. Apa yang kalian minta, apa yang hati kalian rasakan, jangan mengikuti tren ya. Doa itu jangan mengikuti musim. Di saat musim itu sudah beralih, kalian kembali tidak berdoa. Seperti itu. Sudah aku sampaikan semuanya ya tadi, dari kematian mendadak, dari toko-toko yang sudah dan akan dijarah, terus orang-orang pada pintar ke depannya untuk menandai kalender mereka tentang bencana. Ya seperti itu ya, kedepannya itu akan terjadi seperti itu nantinya. Kalian harus sabar, kalian harus saling memaafkan, memberi pengampunan. Jangan sampai kalian menyesal. Ada tetangga, ada saudara, ada ayah, ada ibu, ada anak itu mengalami kematian mendadak, kalian belum meminta maaf, belum menjenguk mereka. Jangan sampai ada penyesalan. Jangan sampai itu terjadi. Penyesalan yang amat sangat membuat kalian menyesal ya. Karena kematian mendadak itu akan berlangsung ke depannya. Dimanapun itu akan terjadi, di kota-kota, di negara-negara. Banyak sekali orang yang akan kaget ya nantinya, heran, tiba-tiba saja jantung mereka terkancing. Jangan sampai ada penyesalan. Kalau kalian masih ada waktu, ada kesempatan ya, kalian minta maaf, minta pengampunan, memaafkan, mengampuni. Entah itu saudara kalian, kakak kalian, adik kalian, ibu kalian, ayah kalian.
saudara kalian, keponakan kalian. Kalau masih punya kakek atau nenek ya ditengok, dijenguk. Jangan sampai ada penyesalan. Aku sudah katakan ini berminggu-minggu yang lalu, berbulan-bulan yang lalu. Karena sudah mulai waktunya semuanya akan terjadi. Karena akibat sudah mulai bereaksi, kalian harus saling menghubungi, saling memberi kabar. Jangan sampai mereka tiba-tiba mati mendadak, kalian baru menyesal. Jangan seperti itu. Jangan menunggu kabar yang buruk barulah kalian menghubungi mereka, barulah kalian pulang. Selama mereka masih hidup di dunia ini, kalian harus membahagiakan mereka. Entah itu anak kalian, entah itu adik kalian, kakak kalian, ibu kalian, ayah kalian, kakek atau nenek kalian yang masih hidup. Jangan ada penyesalan. Jangan sampai terlambat. Kesalahan masa lalu ya dimaafkan, diampuni. Jangan sampai masih menyisa di hati kalian yang membuat kalian itu terganjal, mengganjal di hati kalian. Jangan sampai. Saling mengingatkan. Jangan saling menyalahkan. Waktu itu tidak ada yang tahu ya. Ketika kalian masih komplit punya ayah, punya ibu, kakek, nenek, pergunakanlah waktu itu untuk berkumpul, untuk bercanda, untuk makan bersama. Walaupun kalian tidak punya uang sekalipun, kalau kalian punya tekad untuk pulang ya pulang saja, berkumpul, mengobrol, berbincang-bincang, bersantai. Orang rumah itu akan menerimamu apa adanya. Walaupun kalian itu sudah di PHK, sudah tidak ada kerjaan, sudah tidak ada apa yang kalian berikan kepada mereka, tapi orang rumah itu menerimamu apa adanya. Jangan pernah berpikiran bahwa ketika kalian sudah di PHK, orang rumah akan menyalahkan kalian. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Kalian datang ke rumah meminta maaf kalau kalian pernah ada kesalahan di masa lalu dengan adikmu, dengan kakakmu, ibumu, dengan ayahmu. Segeralah minta maaf. Jangan sampai kalian itu menyesal ketika kematian mendadak itu datang tiba-tiba. Efek akibat karena sudah mulai terjadi. Jangan sampai kalian itu menyesali semuanya. Kalau sudah mereka dikubur, kalian akan menangis, akan menyesali semuanya. Jangan sampai itu terjadi. Aku menyampaikan hal ini supaya kalian itu bisa merelakan. Setidaknya kalian sudah kumpul bersama mereka, berbincang-bincang dengan mereka, ngobrol dengan mereka, bercanda dengan mereka, makan bersama. Jangan sampai kesombongan kalian atau keangkuhan kalian, gengsi kalian membuat kalian itu menyesal ke depannya. Karena sangat amat berat ya ke depannya itu. Banyak manusia yang menangis karena kehilangan orang yang disayang. Entah itu ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya. Perpisahan dan untuk selama-lamanya ya.
apalagi kalian yang punya saudara, punya adik atau punya kakak ya, kalian harus tetap berkomunikasi, menanyakan kabar. Jangan sampai kalian memiliki saudara sama seperti kalian tidak memiliki saudara. Jangan sampai hati kalian seperti itu. Walaupun dia itu adik kalian, kakak kalian ya, tetap kalian sayangi. Jangan sampai karena kejadian masa lalu, trauma masa lalu membuat kalian itu membencinya atau tidak mau memaafkan. Jangan sampai itu terjadi. Ketika mereka masih hidup, ya kalian jenguk, kalian telepon, kalian video call, tanya kabarnya, tanya apakah sudah makan, tanya apakah mau dibawakan makanan apa kepada mereka. Setidaknya kalian perhatian, sesibuk-sibuk apa kalian bekerja di luar kota, kalian harus menyempatkan waktu setengah jam, 1 jam per hari untuk menanyakan kabar mereka. Kalau kalian sanggup pulang ya pulang, menjenguk mereka. Jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat diri kalian menyesal seumur hidup, bahkan sampai trauma. Jangan sampai itu terjadi, karena ketika penyesalan itu akan membuat hidup kalian itu semakin berat. Tetapi ketika kalian bisa melepaskan semuanya, hidup kalian akan terasa ringan, tidak ada penyesalan, tidak ada yang mengganjal di dalam diri kalian, hidup kalian. Ya kalau dengan mantan kekasih ya tidak jadi masalah ya. Yang jadi pertanyaan kan kalau kalian masih punya ayah, ibu, adik, kakak, itu kan keluarga kalian sendiri. Kalau mantan kekasih kan belum jadi pasangan hidup kalian ya. Jadi ya tidak jadi masalah ya. Yang terpenting adalah keluarga kalian sendiri ya. Jangan memikirkan tentang mantan kekasih atau mantan abal-abal ya. Tidak perlu itu. Yang terpenting adalah keluarga kalian sendiri terlebih dahulu, barulah saudara-saudara kalian. Diingatkan, saling memberi kabar, memberi pesan, walaupun itu hanyalah chat di WhatsApp atau SMS ataupun hanya telepon. Setidaknya mengabari bahwa kalian kondisinya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Orang rumah itu pasti akan menunggu kabar kalian ya. Oh, anakku sedang bekerja, sedang mencari uang, sedang sehat-sehat saja. Orang rumah itu pasti akan senang ya dikabari oleh anaknya, atau orang tuanya sedang pergi keluar negeri, keluar kota. Sesibuk apapun ya mengabari anaknya yang ada di rumah itu juga tidak jadi masalah ya. Jangan sampai ketika pulang kerja atau sesibuk-sibuknya kerja, tiba-tiba ada di keluarga kita ada yang kematian mendadak yang sudah amat sangat terlalu tinggi. Jangan sampai itu terjadi ya. Saling mengabari, walaupun itu video call kan sekarang bisa melihat wajah, bisa melihat keadaan kondisi kita ya, bisa mendengar suara kita langsung ya.
setidaknya kan memberi kabar, jangan sampai menyesal. Karena aku melihat di depan itu banyak orang yang menangis ya, karena waktu tidak bisa diputar. Mereka tidak bisa melihat lagi adiknya, kakaknya, atau ayahnya, atau ibunya ya. Mereka bisa memberi kabar lewat telepon, lewat handphone. Kan sekarang zaman sudah canggih ya, bisa video call. Tidak seperti dulu harus beli tiket pesawat atau tiket kereta atau bis ya. Harus memberi kabar, harus saling terbuka. Kalau ada salah ya dimaafkan. Kalau ada waktu masa lalu membuat trauma ya dimaafkan. Jangan sampai kalian bersedih saat pemakaman itu terjadi ya. Itu tidak akan menghapus penyesalan kalian. Yang ada hidup kalian akan semakin berat. Jangan sampai itu terjadi. Kalian akan merasa kesepian ketika orang yang kalian sayang itu sudah tidak ada di samping kalian. Kalian akan mencari sosok orang yang kalian sayangi sudah tidak ada. Yang walaupun yang kalau ketemu ya kalian itu hanya ribut, hanya bertengkar, tapi ketika dia tidak ada, kalian akan mencarinya. Kalian akan kangen, akan rindu. Jangan seperti itu, jangan sampai membuat diri kalian seperti itu. Akan berat kalian akan menjalani kehidupan ketika kalian ada penyesalan. Setidaknya kalian sudah membuat bahagia adik kalian, kakak kalian, ibu kalian, bahkan ayah kalian. Walaupun itu hanya kedatangan kalian saja, tanpa membawa oleh-oleh ataupun kesukaan mereka, setidaknya kalian meluangkan waktu untuk mereka. Itu amat sangat berharga bagi orang-orang rumah. Seperti itu ya. Jangan sampai semuanya itu terlambat. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Itu hanyalah gengsi kalian sendiri, hanya kesombongan atau keangkuhan kalian sendiri. Kalau kalian bisa meninggalkan gengsi kalian ya, kalian akan bisa melewati semuanya itu. Memang sangat susah ya meninggalkan gengsi, karena sudah memiliki apa-apa di dunia ini, entah itu rumah, entah itu mobil, atau apapun ya. Tapi jangan sampai seperti itu terjadi. Berat nanti rasanya ketika semuanya sudah terjadi. Ketika kalian sudah ikhlas, sudah bisa membahagiakan mereka, sudah ngobrol dengan mereka, sudah bisa menikmati semuanya dengan mereka, kalian akan bisa mengikhlaskan mereka tanpa harus ada penyesalan, tanpa harus ada beban yang berat lagi di hidup kalian. Tetapi kalau kalian sampai ada penyesalan, itu akan membuat hidup kalian semakin berat ke depannya. Karena orang yang mendukung kalian itu adalah orang rumah, orang yang berada di rumah. Mereka akan menerimamu kembali apapun itu kondisimu. Bukan pasangan hidupmu, melainkan orang yang ada di dalam rumah. Mereka akan menerimamu kembali
ayah ibumu yang akan menerimamu, bukan pasangan hidupmu. Pasangan hidupmu bisa saja berkhianat, bisa saja tidak setia, tetapi mereka, ayah ibumu yang melahirkan kalianlah yang akan menerimamu apa adanya. Apapun itu kondisi hidupmu, merekalah yang menerimamu, karena mereka yang melahirkan kalian di dunia ini. Kalau pasangan kalian, bisa saja pasangan kalian itu tidak setia, pasangan kalian bisa saja selingkuh, bisa saja pasangan kalian minta cerai karena tidak satu roh. Tetapi ayah ibu kalian itu adalah yang membuat kalian tercipta di dunia ini. Kalian adalah darah daging mereka. Tidak ada mantan anak, yang ada adalah mantan suami dan mantan istri. Tidak ada mantan anak. Walaupun aku belum berumah tangga ya, tapi setidaknya aku memberitahukan hal ini ya. Kalian yang sudah senior ya pasti sudah tahu. Begitu. Jangan sampai penyesalan itu datang ya. Orang rumah itu yang akan menerima kondisi kalian, ayah ibu kalian. Apalagi kalau mereka itu sudah sepuh ya, sudah tua ya, sudah sangat rapuh ya. Mereka hanya ingin ditemani ngobrol saja, ditemani minum teh atau minum susu atau minum yang hangat-hangat. Mereka tidak membutuhkan uang kalian, mereka hanya butuh diperhatikan, diajak ngobrol, diajak bercerita, didengarkan ceritanya, didengarkan apa yang mereka sampaikan kepada anaknya, kepada kalian. Jangan sampai kalian menjadi anak yang kurang ajar juga, meminta kepada orang tua yang tidak sesuai dengan orang tua miliki. Jangan sampai menjadi anak yang kurang ajar, kan semuanya sudah tertulis di salah satu perintah Allah ya, perintah Tuhan. Hormatilah ayah ibumu. Jangan sampai kalian menjadi anak yang kurang ajar. Kalian harus menerima apapun. Kalian berada di keluarga kaya ataupun keluarga yang miskin sekalipun, karena itu sudah digariskan. Kalian harus menerimanya semuanya itu. Jangan sampai ada yang mengganjal di hidup kalian. Nanti kalian akan semakin berat menjalani hidup ini. Kalau kalian sudah bisa mengikhlaskan mereka karena sering berkumpul, berbincang-bincang, ngobrol, itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika kalian menyibukkan diri, bahkan kalian itu meninggikan gengsi kalian ya sudah, itu akan membuat kalian akan kecewa atau menyesal. Selama masih punya orang tua,
atau kalian masih bisa menemui anak kalian saking sibuknya kalian bekerja, ya kalian harus pergi makan bersama. Setidaknya jangan sampai anak-anak kalian juga merasa bahwa orang tuanya terlalu sibuk sampai tidak pernah memperhatikan anak-anaknya. Orang tua hanya sibuk untuk mencari uang, bahkan anak-anaknya tidak pernah diperhatikan, dilempar kepada pembantunya. Itu kan sudah berbeda ya kondisi keluarganya. Karena doa orang tua kalian, apalagi khususnya doa ibu kalian, itu yang membuat kalian itu bisa sukses. Doa ibu itu sangat bisa membantu kalian di kehidupan yang akan datang, bahkan bisa menyelamatkan hidup kalian, karena ibu itu yang melahirkan kalian. Ya bapak juga, doa ayah juga sama. Mereka saling mendoakan kalian supaya anaknya itu sukses, anaknya menjadi orang, itu karena doa-doa ayah dan ibu kalian. Jangan sampai kalian melupakan mereka yang sudah melahirkan kalian. Jangan sampai kalian kurang ajar juga. Mereka yang mendidik kalian dari bayi sampai dewasa, apakah mereka juga meminta imbalannya kepada kalian? Tidak, bukan? Sepeser pun, 0 rupiah mereka tidak pernah meminta balasan kepada anaknya. 0 rupiah mereka berlakukan kepada anaknya tanpa meminta balasan untuk membayar apa yang orang tua kalian sudah rawat dari bayi sampai dewasa, sampai menjadi sekolah tinggi, kuliah, bahkan menjadi ahli kitab, ahli Farisi, ahli Taurat ya. Itu orang tua itu 0 rupiah ya, tidak meminta balasan. Kalau dihitung-hitung ya, biaya kalian dari bayi sampai dewasa itu berapa ratus juta, berapa miliar, itu tidak ternilai. Jangan sampai kalian kurang ajar. Setidaknya kalau kalian ingat kepada orang tua kalian, ya kalian memberikan atau memberi makanan kesukaan mereka, itu sudah sangat senang bagi mereka. Misalnya saja orang tua kalian sukanya bebek panggang, ya belikan saja bebek panggang, atau buah kurma, ya belikan saja buah kurma, atau hanya dibelikan ikan goreng, ya nila goreng atau nila bakar, ya belikan saja kesukaan mereka, supaya ketika hati mereka senang, mereka bangga memiliki kalian, memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang hormat kepada orang tuanya. Orang tua mana yang tidak bangga memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya? Ya walaupun jarang bertemu, jarang pulang, tetapi setidaknya meluangkan waktu untuk ketemu, walaupun hanya sehari 2 hari. Setidaknya kan orang tua itu senang ya, bahwa anaknya itu mengingat orang tuanya.
orang tua itu sangat senang ya ketika anaknya itu pulang walaupun tidak membawa apapun, tidak membawa oleh apapun. Setidaknya melihat wajah anaknya itu, orang tua itu sudah sangat sangat bahagia ya, dijenguk anaknya, dijumpai oleh anaknya, itu orang tua sudah sangat bahagia. Berarti anaknya masih ingat kepada orang tuanya. Itu yang orang tua itu rasakan ya. Tidak bisa, walaupun anak itu misalnya saja satu keluarga punya 3 anak, punya 5 anak, tidak, belum tentu satu dari anaknya itu bisa mengurus orang tuanya loh. Dari ketiga anaknya atau dari salah satu dari kelima anaknya belum tentu bisa mengurus orang tuanya, tetapi orang tua itu bisa mengurus ketiga anaknya atau bahkan kelima anaknya. Orang tua itu tidak pernah meminta balasan apapun. Orang tua itu hanya meminta kalian itu memberi kabar, menjumpai mereka, menengok mereka. Itu orang tua sudah sangat senang sekali. Bahkan tidak bisa digambarkan raut wajah orang tua ketika anaknya itu pulang, menyapa mereka, mencium pipi mereka, merangkul mereka, memeluk mereka. Itu kebahagiaan orang tua yang tidak bisa dinilai. Orang tua itu langsung tahu bahwa anaknya itu masih mengingatnya. Walaupun orang tua sudah rapuh, sudah sangat rapuh ya, ketika anaknya pulang ya dia akan ingat. Itu yang orang tua itu ada di dalam hatinya, yang selalu rindu akan anaknya yang pernah dari sejak lahir, dari bayi, dari balita sampai dewasa, orang tua itu yang merawat, itu akan merasa bahagia ketika anaknya itu mengingat pulang, menjumpai mereka, menjenguk mereka, menengok mereka. Tidak harus menunggu orang tua itu harus sakit dulu baru dijenguk. Itu orang tua akan merasa sangat bahagia, bangga. Bahkan mereka akan mendoakan kalian lebih kencang lagi ke depannya, seperti itu. Ya, walaupun saat kalian bertemu dengan orang tua kadang ya kalian itu ribut atau bertengkar, tapi itu kan kerinduan atau rasa kangen itu bisa terbayar ya. Walaupun cuma ketemu hanya bertengkar atau ribut atau saling menyalahkan segala macam, setidaknya kan mengobati rasa kangen orang tua kalian terhadap kalian anak-anaknya. Begitu. Kalian yang sudah dewasa, sudah senior, sudah berumur sampai 60-70 tahun ya pasti sudah merasakannya ya. Memiliki anak yang sudah dewasa, yang sudah punya momongan, punya cucu, punya segala macam, sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai oma, sebagai opa, kalian kan sudah pada tahu ya apa yang kalian rasakan. Karena aku sendiri tuh selama orang tua masih hidup ya pasti aku jenguk. Mereka tuh juga bahagia ketika aku datang, walaupun sehari 2 hari atau seminggu sekali, itu mereka merasa bahagia
dijenguk, disapa, diajak ngobrol, orang tua itu pasti amat sangat bangga, bahagia ketika mereka diingat oleh anak-anaknya. Orang tua mana yang tidak bangga dijenguk anaknya? Anaknya pulang, anaknya merangkul, memeluk, menanyakan kabarnya, menanyakan mau makan apa, mau makan bersama di mana. Orang tua itu sudah menunggu kata-kata itu terhadap anak-anaknya. Seperti itu ya, apa yang dirasakan orang tua itu. Sebagai anak juga jangan kurang ajar. Bagaimanapun juga mereka yang sudah melahirkan kalian, merawat kalian dari sejak lahir sampai dewasa. 0 rupiah mereka tidak meminta balasan. Bahkan mereka ikhlaskan begitu saja untuk merawat kalian dari sejak lahir sampai dewasa, sampai sudah menjadi manusia bebal. Setidaknya seperti itu ya. Aku menyampaikan hal ini kan karena kedepannya itu banyak sekali yang akan satu persatu, satu demi satu itu akan pada mengalami kematian mendadak. Jangan sampai ada penyesalan lagi. Jangan sampai membuat hidup kalian yang sudah berat menjadi lebih berat lagi. Aku tidak menginginkan hal itu terjadi pada kalian. Jangan sampai itu terjadi pada kalian ya. Dunia ini akan semakin kacau balau, tetapi kalian janganlah takut, jangan khawatir. Ya memang itu haruslah terjadi ya, untuk pengujian iman. Mana iman Petrus, mana iman Thomas, mana iman Yudas. Itu kan pengujian level iman ya. Kalian termasuk iman yang mana? Itu hati kalian sendiri yang bisa menjawab. Semua yang ada di dalam hati kalianlah yang kalian tahu iman kalian di level mana. Di level iman Petrus, atau di level iman Thomas, atau malah di level iman Yudas. Itu kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Jangan sampai kalian sudah ada di gerbang 1000 tahun, kemudian ada hasutan dari 66, kalian tidak jadi masuk 1000 tahun. Itu sama saja kalian kena prank oleh 666. Jangan sampai kalian itu jatuh kena jebakan. 1000 tahun itu sudah di depan mata loh. Jangan sampai kalian terhasut. Jangan sampai kalian kembali ke logika kalian. Itu semua yang menentukan kalian masuk 1000 tahun atau tidak ya, hati kalian masing-masing. Aku
aku hanya mengarahkannya saja. Kalian mau percaya atau tidak ya, itu kembali lagi ke hati kalian masing-masing. Karena aku tidak pernah memaksa ya, kalian mau masuk atau tidak, itu kan tidak ada paksaan. Kalau mau masuk ya harus bayar harga, harus martir semuanya, pengujian level iman. Seperti itu. Akses 666 itu tidak usah lagi diladeni ya, tidak usah lagi diurusi. Ya biarkan mereka. Bukankah kemarin waktu ibadah Bapak Surgawi sendiri juga sudah memblokir mereka ya. Mereka sudah diblokir satu persatu loh. Ya karena kesal ya, sudah apa ya, kebebalannya itu sudah ini ya, sudah tidak masuk akal ya, sudah abu nawas ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan jebakan itu ya, sang waktu itu ya pasti ya tahu ya, ini manusia itu hanya menguji atau hanya seperti apa itu ya tahu pasti. Makanya ya sudah mulai disembunyikan dari peradaban. Kan waktu ibadah kemarin sudah disampaikan ya sama Bapak Surgawi langsung bahwa apa yang sudah tidak termasuk dari golongan yang sudah masuk 1000 tahun kan harus diblokir ya aksesnya. Kalau kalian itu mendengarkan apa yang Bapak Surgawi sampaikan ya, itu seperti itu. Bahkan foto profilnya itu kan tidak ada ya, atau tidak menunjukkan mereka bercahaya atau apa kan sudah disebutkan ya sama Bapak Surgawi kemarin ya, tentang akun-akun yang seperti itu yang harus kalian jaga atau supaya kalian itu tidak terhasut oleh mereka yang tidak bercahaya. Karena mereka yang tidak percaya itu pasti punya masalah dalam hatinya, dalam hidupnya. Itu kan semua sudah diceritakan kemarin ya, sudah disampaikan langsung. Ya nanti kalian akan tahu ya satu persatu itu siapa dan siapa itu, nanti kalian juga akan tahu sendiri ya. Kan masuk 1000 tahun itu benar-benar diseleksi ya, tidak bisa sembarangan. Bahkan yang masuk itu sangat amat sedikit. Belum penganiayaan besar saja manusia sudah menyangkal. Bagaimana kalau sudah masuk penganiayaan? Belum penganiayaan saja mereka sudah menjual nama Tuhan Yesus, sudah pindah server. Bagaimana kalau sudah terjadi penganiayaan besar? Kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Hati kalian sendiri lah yang bisa menjawab semuanya itu. Tidak bisa masuk 1000 tahun itu rombongan, satu gereja, satu tempat ibadah, satu keluarga. Itu harus hati demi hati, masing-masing hati, masing-masing pribadi, tidak bisa dipaksakan.
kan sudah terjadi ya, gandum dan ilalang itu sudah terpisah, sudah sangat lama kemarin terpisahnya. Kalian sudah mengetahuinya. Mereka akun-akun yang menghujat, menghina, mereka tidak berani memasang foto profilnya karena mereka tidak memiliki cahaya. Mereka hanya berani mengejek, menghina, tapi mereka tidak gentleman, tidak memberi foto profilnya itu siapa. Masa kalian malah mengikuti akun-akun seperti itu yang notabene hanyalah para pecundang. Kan sudah disampaikan semuanya sama Bapak Surgawi kemarin saat ibadah. Kalian harus mulai memblokir satu persatu orang-orang yang dirasa dicurigai, yang tidak memakai foto profil ataupun tidak menampilkan fotonya, supaya data kalian, foto kalian tidak disalahgunakan oleh 666. Kan sudah dijelaskan semuanya, sudah disampaikan semuanya kemarin. Aku saja mendengarnya tertawa sebenarnya. Ya seperti itu ya prosesnya. Masuk 1000 tahun itu tidak sangat mudah, tidak amat sangat mudah, sangat susah sekali. Bayar harga, jalannya sangat sempit, tidak jalan yang lebar yang orang banyak bisa masuk. Itu bukan jalannya Tuhan. Tidak sembarang 1000 tahun. Hanya manusia-manusia yang unik saja yang bisa masuk di 1000 tahun, yang level iman mereka sudah teruji, bukan level iman yang disentuh sama mamon saja mereka sudah pindah ke lain server. Bukan iman seperti itu, bukan iman Petrus, iman Thomas, bahkan iman Yudas itu tidak akan masuk 1000 tahun ya. Tidak akan mungkin bisa masuk 1000 tahun. Jadi seperti itu ya. Malam ini cukup sekian saja ya, sampai di sini. Nanti kalau ada kabar-kabar yang urgent aku kabari lagi beberapa hari, atau nanti kalau ada sesuatu yang harus aku kabari ya. Karena aku live itu hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Roh ingin bilang apa untuk menyampaikan kepada manusia-manusia yang masih memiliki kerendahan hati. Karena aku menyampaikan kepada manusia yang masih memiliki kerendahan hati, supaya ada petunjuk yang bisa mereka lewati, mereka lalui ke depannya. Karena yang diselamatkan adalah mereka yang memiliki kerendahan hati, yang mendengarkan petunjuknya, yang memiliki meterai ilahi, yang bercahaya-cahaya. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah sang sumber cahaya, makanya Tuhan Yesus hanya menjemput anak-anaknya yang bercahaya-cahaya, mempelai-mempelainya. Malam ini cukup sekian ya. Kita lanjut lagi nanti kalau aku menyampaikan apa yang harus roh itu sampaikan kepada manusia, dunia ilahi ingin sampaikan. Kita tutup saja
Diberkatilah kalian yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang mati bisa dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya, yang kuasa tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan Dia sudah ada di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepada kedatangannya. Konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Dadah. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama teman-teman atau keluarga, atau saling sapa menyapa, atau saling berjaga-jaga atau begadang ya. Kita lanjut kapan-kapan lagi. Dadah.